Dewan Juri yang terhormat, topik kita kali ini yaitu tentang Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menekan batas pengeluaran pemerintahan. Nah, di sini saya sebagai pihak government telah menelaah tentang topik ini, yang mana saya telah menemukan dua karakteristik dalam topik ini. Yang pertama yaitu Bank Sentral dan selanjutnya adalah pengeluaran pemerintahan. Sebelumnya kita harus memahami dahulu tentang karakteristik dari topik ini. Yang pertama yaitu Bank Sentral. Nah, Bank Sentral dapat diartikan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara, yang mana Bank Sentral ini mengatur kebijakan moneter seperti melaksanakan stabilitas keuangan serta inflasi. Nah, selanjutnya itu pengeluaran pemerintahan. Dapat kita artikan sebagai penggunaan uang negara ataupun sumber daya untuk membiayai semua kegiatan negara guna kesejahteraan bersama. Nah, setelah mengetahui dua karakteristik ini, saya sebagai pihak government sangat setuju apabila Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintahan. Mengapa demikian? Nah, Dewan Juri sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini, saya hitung dari bulan April 2022 bahwa Indonesia memiliki hutang sebesar 7.040 triliun. Nah, hutang ini sangat besar bagi sebuah negara yang sedang berkembang seperti kita. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia sendiri belum dapat melaksanakan atau mengelola sumber daya alam tersebut secara maksimal. Nah, jika kita hitung kembali per kapita saja, Indonesia itu per kapita memiliki hutang sebesar 23 juta. Bahkan itu hutang yang cukup besar, bahwa karena mayoritas di Indonesia adalah menengah ke bawah. Itu merupakan hutang yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, dengan pembatasan yang dilakukan oleh Bank Sentral dapat mengurangi hutang negara serta mengurangi risiko terjadinya inflasi. Nah, tentu saja Indonesia tidak ingin kembali ke masa lalu yang mana kita sempat mengalami krisis moneter. Nah, kita tidak ingin terjadinya inflasi di negara ini lagi karena pengeluaran atau peredaran uang yang besar-besaran. Itu tidak ingin kita alami lagi kan. Nah, sehingga kalau pengeluaran pemerintahan tidak dibatasi oleh Bank Sentral Indonesia, maka akan terjadi pelonjakan hutang negara seperti yang terjadi pada kasus COVID-19 yang lalu, di mana Indonesia sendiri hutang di luar negeri itu melonjak sampai dengan 2 kali lipat. Nah, keuangan negara kita ini dapat saya telusuri bahwa keuangan negara kita ini kemana-mana. Nah, kemana-mana ini kemana? Karena dari yang saya tangkap bahwa saat penanganan kasus pandemi COVID-19 yang memang saat ini adalah sebagai kasus yang krusial, yang mana itu penting karena sangat menyangkut beberapa sektor seperti perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, pemerintahan besar-besaran melakukan perbaikan infrastruktur. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita dahulukan, penanganan kasus COVID-19 atau perbaikan infrastruktur? Nah, sebenarnya disinilah Bank Sentral perlu mengalami atau perlu menelaah lagi mana skala prioritas sehingga Bank Sentral dapat mengeluarkan keuangan yang benar untuk pengeluaran pemerintahan sendiri. Jika memang kasus COVID-19 adalah kasus yang krusial atau penting, Bank Sentral berhak mengeluarkan pendanaan untuk pengeluaran pemerintah untuk dialokasikan kepada penanganan COVID-19. Namun untuk perbaikan infrastruktur, apakah kita bisa menunggunya? Tentu bisa, kita bisa menunggunya agar keuangan Indonesia stabil dan tidak terjadi pelonjakan hutang lagi seperti yang tahun lalu. Bahkan hutang kita ini cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, bukan itu hanya, membatasi Bank Sentral pun perlu menelaah kembali kemana keuangan ini berjalan. Nah, kemana keuangan ini berjalan? Agar nantinya keuangan yang diedarkan itu tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Misalnya saja saat kasus bantuan sosial. Nah, mungkin beberapa pihak meminta keuangan kepada pemerintahan yang dimasukkan kepada pengeluaran pemerintahan sangat besar, namun yang diterima oleh masyarakat cukup kecil. Nah, itu perlu dipertanyakan kemana keuangan ini berjalan. Nah, di sanalah Bank Sentral memiliki peranan untuk membatasi pengeluaran pemerintahan. Pengeluaran ini tidak digunakan untuk menekan belanja pemerintahan, bukan hal itu, tapi untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah itu memang dikeluarkan untuk hal-hal yang penting guna untuk mensejahterakan masyarakat
dan agar keuangan Indonesia tetap stabil. Sehingga saya setuju, di sini saya sebagai pihak government sangat setuju apabila bank sentral harus menetapkan pengeluaran pemerintahan. Sekian dan terima kasih.